Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Komunikasi Antar Budaya ingin membuat tugas video UAS tentang tema Museum Sejarah Museum Naskah Proklamasi. Sebelum dimulainya video, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri sertakan NIM masing-masing. Saya Muhammad Adrian Dahlan Ibrahim dengan NIM 23010400044. Saya Syahna Mufaria Siregar dengan NIM 23010400198. Saya Feda Lanjut Nawaf dengan NIM 2301040400036. Dan satu lagi teman kita berhalangan tidak bisa hadir, yaitu Alif Ramadana dengan NIM 23010400074. Naskah Proklamasi merupakan salah satu situs bersejarah yang penting bagi sejarah kemerdekaan Indonesia. Terletak di Jalan Proklamasi nomor 256 Jakarta Pusat, museum ini menyimpan berbagai koleksi yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Di museum ini terdapat banyak informasi dan benda-benda bersejarah menggambarkan perjalanan kemerdekaan Indonesia serta peran tokoh-tokoh penting dalam sejarah negara. Museum Proklamasi dulunya adalah sebuah rumah yang menjadi saksi bisu dari momen bersejarah, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rumah ini adalah tempat di mana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali dibacakan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945. Pada saat itu, rumah tersebut milik seorang tokoh masyarakat bernama Laksamana Muda Tasdi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang menyaksikan proses proklamasi tersebut. Rumah itu menjadi sangat terkenal karena menjadi latar tempat di mana Indonesia menyatakan kemerdekaan secara resmi. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno memutuskan untuk mengubah rumah tersebut menjadi sebuah tempat yang dapat dijadikan sebagai sarana edukasi dan dokumentasi sejarah. Keputusan ini bertujuan untuk menjaga warisan sejarah serta mengenang peristiwa penting yang terjadi di sana. Oleh karena itu, pada tahun 1963, gedung tersebut dijadikan sebagai Museum Naskah Proklamasi. Museum ini dibuka untuk umum sebagai tempat wisata edukasi bagi masyarakat dan pengunjung yang ingin mempelajari lebih dalam tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Naskah Proklamasi yang ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan salah satu koleksi utama museum ini. Naskah Proklamasi tersebut adalah dokumen yang menjadi simbol dari kemerdekaan Indonesia dan merupakan salah satu dokumen sejarah yang paling penting dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya ada fotografi sejarah. Museum ini memiliki berbagai foto bersejarah yang mendokumentasikan momen-momen penting menjelang dan setelah proklamasi. Foto-foto suasana sekitar rumah tempat proklamasi dibacakan serta foto-foto lain yang berhubungan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada alat-alat yang digunakan oleh tokoh perjuangan. Beberapa koleksi lainnya ada benda-benda yang digunakan oleh tokoh-tokoh penting dalam sejarah proklamasi, seperti alat tulis yang digunakan oleh Soekarno-Hatta dalam menyusun naskah proklamasi.
Oke, perkenalkan nama saya Syana Mufariha Siregar. Saya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bapak namanya siapa? Saya dengan Fajar. Sini saya sebagai edukator. Saya ingin nanya beberapa hal tentang Museum Naskah Proklamasi ini. Ya, boleh silakan. Yang pertama, apa sih yang membuat rumah ini menjadi tempat yang begitu penting dalam sejarah Indonesia? Oke, yang membuat rumah ini menjadi begitu penting bagi sejarah bangsa Indonesia itu karena memang di rumah ini atau di tempat ini, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945 itu terjadi sebuah peristiwa penting, yaitu peristiwa perumusan Naskah Proklamasi. Di mana peristiwa perumusan Naskah Proklamasi itu merupakan salah satu dari rangkaian peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kenapa peristiwa perumusan Naskah Proklamasi ini penting? Karena tentunya tanpa ada naskah proklamasi yang dirumuskan di rumah ini, mungkin proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 itu tidak akan terjadi. Gitu. Jadi makanya peristiwa yang terjadi di rumah ini yang saat itu juga memang dihadiri oleh sebagian besar tokoh Indonesia ya, itu menjadi tonggak dari awalnya konsep terkait dengan Indonesia nanti kedepannya akan seperti apa setelah Indonesia merdeka. Jadi bisa dibilang kalau rumah ini itu merupakan rumah konsep sebetulnya, konsep negara Indonesia yang saat itu merdeka dan kemudian menjadi negara yang terbebas dan berdaulat. Oke. Kalau boleh tahu siapa aja yang hadir pada saat peristiwa? Kalau misalkan ini peristiwa proklamasi dibacakan atau peristiwa perumusan yang terjadi di sini? Peristiwa saat proklamasi. Oh, kalau saat proklamasi mungkin kan ada sedikit berbeda ya dengan peristiwa perumusan Naskah Proklamasi. Walaupun sebenarnya mayoritas tokoh yang hadir itu sama, tapi memang ada beberapa tambahan tokoh yang hadir ketika pembacaan Naskah Proklamasi. Kalau misalkan ketika perumusan Naskah Proklamasi itu ada 3 tokoh utama kan, ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo sebagai perumus Naskah Proklamasi. Nah, di mana 3 orang tokoh itu juga ditemani oleh tokoh-tokoh lain yang ikut hadir ketika perumusan Naskah Proklamasi yang mayoritas dari mereka itu merupakan anggota dari PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, besoknya tanggal 17 Agustus ketika Naskah Proklamasi itu dibacakan di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tentunya tokoh-tokoh yang malam tanggal 16 Agustus hadir di sini juga diundang menghadiri pembacaan itu. Jadi selain ketiga orang tokoh yang tadi sebetulnya sih Bapak Ahmad Subarjo walaupun dia ikut merumuskan, dia tidak ikut hadir dalam pembacaan karena memang kelelahan saat itu ya. Bapak Ahmad Subarjo sakit dan kelelahan. Nah, yang hadirnya itu jelas Insinyur Soekarno sebagai orang yang membacakan Naskah Proklamasi, Muhammad Hatta, kemudian ada Raden Suwiryo. Raden Suwiryo itu ikut berpidato juga. Beliau itu saat itu menjabat sebagai wali kota Jakarta Raya yang pertama. Nah, saat itu dia ditugaskan sebagai pembawa acara sekaligus tuan rumah juga dalam pembacaan Naskah Proklamasi. Kemudian ada Dr. Muwardi. Dr. Muwardi juga ikut berpidato. Dia perwakilan dari Barisan Pelopor saat itu ya, ketuanya ketua Barisan Pelopor. Kemudian ada juga tokoh-tokoh lainnya yang sebetulnya sama ya, yaitu anggota PPKI. Ada Mr. Latul Alhari, kemudian ada Iwang Sumantri, ada Mr. Suwiryo dan lain sebagainya. Mereka ikut menghadiri pembacaan Naskah Proklamasi. Nah, dalam pembacaan Naskah Proklamasi pun kita juga akan mengenal beberapa tokoh penting yang memang terlibat dalam peristiwanya. Contohnya misalkan pengibar bendera dan pembawa baki. Pengibar bendera itu ada Suruh Sastrokusumo dan Latif Hendraningrat. Nah, pembawa bakinya itu ada SK Trimurti. SK Trimurti itu saat itu istri dari Sayuti Malik. Gitu. Kemudian ada juga fotografer yang mengabadikan momen pembacaan Naskah Proklamasi yang akhirnya kita bisa tahu peristiwa itu seperti apa ya. Itu ada Mendur bersaudara, namanya Alex dan Franz Mendur. Ya. Nah, itu mungkin beberapa tokoh nasional yang memang saat itu ikut hadir dalam pembacaan Naskah Proklamasi. Memang jumlahnya tidak banyak saat itu, karena memang Bung Karno tidak mau kalau pembacaan Naskah Proklamasi ini itu disebarluaskan terlebih dahulu sebelum resmi Indonesia merdeka gitu. Jadi ini untuk menjaga supaya Jepang tidak mengetahui kalau Indonesia akan merdeka, karena saat itu Jepang melarang Indonesia untuk merdeka. Nah, maka dari itu orang yang hadir pun sebetulnya tidak banyak saat itu. Nah,
Nah, barulah setelah Indonesia resmi merdeka, memproklamasikan kemerdekaan, Bung Karno meminta untuk segera menyebarluaskan berita proklamasi ini. Baik, mungkin itu aja pertanyaan Ya. dari saya. Terima kasih udah berbagi ilmu dengan kita. Ya, sama-sama. Mungkin itu aja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.